Halo semuanya, ya gimana kabar kalian? Apalagi mungkin kalian yang habis ngelihat kripto ya beberapa hari lalu ngedrop banget gitu. Itu kan pasti shocking kan di kalian. Terutama mungkin pada Ethereum ya. Karena di Ethereum sebelumnya itu gua bilang masih kondisinya itu naik dan ternyata tiba-tiba di hari berikutnya terjadi penurunan yang sangat drastis ya. Nah, di video ini gue ingin sharing ke kalian kenapa itu dia bisa turun sedrastis itu ya dari apa yang gue tangkap. Oke, jadi di sini selain daripada gue sharing sedikit, gue juga ingin mengajarkan analisa teknikal secara dasar atau secara basic. Buat kalian yang udah nonton video technical analysis gue yang sebelumnya, ya kalian bisa tonton juga yang ini. Anggaplah supaya kalian makin latihan, makin pengetahuannya bertambah. Oke, jadi untuk itu kita langsung mulai aja ya. Oke, sebelum mulai, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi kita langsung share screen aja di sini. Ya, gua. Nah, kalian lihat kan di sini ada kurva ya. Di sini gue menggunakan aplikasi Indodax juga ya. Jadi di website Indodax juga gitu. Ya sebenarnya lo mau pakai toko kripto Indodax sah-sah aja sih gitu. Ini kan cuman sebagai technical aja dan dua aplikasi tersebut ya bagus untuk melihat technical juga gitu sih. Oke, langsung aja. Jadi di sini kalian bisa lihat ya kurvanya ya. Untuk 1 minggu terakhir ini memang masih naik ya ketika saya lihat juga di sini gitu kan. Dan mungkin kalian akan sekarang ada pemikiran kayak kok kemarin kayaknya turunnya drastis banget sampai puluhan persen ya. Ya beberapa hari lalu lah gitu ya. Turunnya bisa sampai drastis gitu gitu. Kok tapi di sini kalian lihat cuman segini doang turunnya. Artinya apa? Artinya bahwa kalau misalkan dia bisa turun sampai segini nih, ya, berarti parah banget. Itu aja mungkin 10 menuju 20% itu turunnya. Apalagi di sini gitu. Ya itu mungkin udah sampai 40% lebih gitu. Nah, oke. Di sini gue akan coba membantu menganalisa juga ya terhadap kejadian yang sempat terjadi juga penurunan itu karena apa? Oke. Asumsi gue di sini ya, ketika gue melihat kurva sekarang itu disebabkan karena memang para trader sedang taking profit ya. Para trader pada taking profit artinya adalah ketika mereka melihat harganya naik banget kemarin, mereka taking profit gitu. Mereka ambil profitnya. Nah, ketika mereka ambil profitnya, kebanyakan orang ambil profitnya, tentu kurva dari Ethereum ini akan turun secara drastis karena banyak banget yang diambil gitu kan. Nah, untuk menguatkan dasar gua itu gua akan coba menggunakan indikator yang namanya stokastik dan RSI ya biasanya gue. Oke, stokastik sama relative strength index. Oke. Di sini kalian bisa lihat kan, tuh. Ini kalau dari stokastik kalian bisa lihat di sini itu harganya turun kan, ya. Dari yang sini nih terus turun, terus gitu. Wah, udah turun nih. Ternyata berdasarkan data yang gue baca di sini,
dia itu turunnya nggak lanjut terus ke bawah. Belum mungkin ya, gue nggak tahu ya. Cuma sejauh ini dia malah mandek di sini. Bahkan hari ini ya masih tergolong ada sedikit peningkatan walaupun masih naik turun ya, kayak antara minus sedikit terus juga naik sedikit gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi masih mencoba menstabilkan lah. Tapi seenggaknya dia nggak ngedrop lagi gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan dia ngedrop lagi, opportunity untuk top up banget tuh gitu kan. Tapi ternyata enggak. Dan gue simpulkan kenapa dia profit taking, karena ya ini. Satu, dia ini nih, biasanya orang kalau udah kurvanya di sini, itu mereka pada ambil profit nih. Udah, setelah ambil profit turun. Ketika dia mandek di sini nih, oh udah turun nih harganya nih. Mereka beli lagi, gitu. Makanya dia naik lagi. Makanya kalian lihat ya, kalau misalkan nih, kalian bisa lihat di sini kurvanya nih ya. Dia itu bentuknya nih, tuh, kayak anak tangga kan, kayak kepala cakul lah gitu. Nih set, 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 ya harusnya dia begini lagi. Harusnya dia begini lagi, harusnya ya. Ya harusnya dia mungkin turun lagi, habis itu naik lagi gitu. Ini berdasarkan prediksi yang sekarang ya. Seperti itu. Tapi balik lagi ilmu technical analysis itu ya sekitar 70-30 gitu. 70% itu bisa terjadi, 30% bisa di luar daripada dugaan juga gitu ya. Ini sih dugaan gue ini bisa naik lagi gitu, balik lagi naik gitu. Cuman kalau seandainya di luar dugaan ya, let's say ternyata beberapa hari ke depan atau ya sehari 2 hari ke depan itu ternyata dia apa namanya dia ternyata turun, ya udah justru malah opportunity untuk top up gitu. Kenapa? Karena lu berarti akan dapat harga lebih murah. Lu kebayang aja ya, gini nih. Ini aja udah di sini nih, udah masuk ke zona di mana antara mahal banget sampai sedang kan. Berarti ya anggap aja cukup mahal lah gitu. Tapi belum yang kayak harganya sedang. Mungkin kalau jelek-jeleknya ini dia turun sampai sini, ya kan lu bisa top apa? Nanti kan patternnya harusnya ketika dia turun pasti akan ada momen dia naik. Kenapa? Karena pada saat turun orang kan mungkin lagi pada profit taking terus tuh. Nah pas di sini tek atau mungkin pas di bawah dia balik lagi naik gitu. Dan balik lagi naik nunggu sampai di sini baru nanti orang jual lagi gitu. Itu kalau worst case skenario-nya ya, kalau ternyata dia tidak naik lagi ya, katakan dia turun ya beberapa hari ke depan kayak gitu. Cuman mungkin di video sebelumnya gue tidak menjelaskan seperti itu gitu ya, karena kan ada dua potensi kemungkinan. Sedangkan kalau sebelumnya gue mikir kayak ya udah kalau turun naik gitu. Harusnya sih dia bentuknya begini gitu ya. Cuman kalau kita lihat daripada indikator lain yang gue sebelumnya pernah kasih tahu ke kalian juga, moving average itu gimana ya? Oke, moving average sebentar. Ya, berdasarkan moving average juga di sini ternyata sebenarnya masih uptrend, guys. Ya, dari kita data dari 1 minggu ini dia masih uptrend. Memang udah ada line di sini ya yang udah melewati daripada garis biru ini. Tapi bisa jadi ini false signal gitu ya. Dalam arti dia belum keluar daripada garis ini. Kalau udah keluar berarti udah warning. Tinggal nungguin satu candlestick lagi. Kalau candlestick-nya selanjutnya itu di bawah daripada garis biru ini lagi, ya berarti apa namanya tendensinya akan lebih minus. Makanya gue kenapa yang waktu itu prediksi Bitcoin gue benar gitu, karena seperti itu guys. Seperti itu sih. Ini kalau dari moving average ya. Terus kalau kita pakai moving average cross ya, moving average cross ya, Hema cross, gue suka banget Hema cross. Di sini, lo bisa lihat dalam data seminggu, kalau misalkan udah ada tanda-tanda kayak gini nih, tanda salib, atau mungkin kurva yang hijau ini bersinggungan dengan yang ini nih, yang warnanya kuning, ya mungkin nanti lo ketika coba trading sendiri, warnanya beda. Cuman kalau dua kurva ini udah bersentuhan, berarti akan terjadi perubahan tren. Misalkan yang darinya turun, dia jadi naik, gitu. Nah, di sini, dia kan lagi naik nih, dia belum bersinggungan lagi nih. Berarti artinya harusnya tendensinya adalah dia masih naik. Walaupun ada penurunan, tapi dia nggak yang turun drastis gitu loh, yang benar-benar terjun payung gitu.
kemarin aja yang kita pikir terjun payung 20%, ternyata itu nggak ada apa-apanya ketika kita lihat di kurva sini. Artinya kalau bisa dia sampai ngedrop ke bawah sini, itu parah banget Pak. Itu bisa 30-40% kali turunnya gitu. Cuman berdasarkan kurva ini sih seperti itu. Oke guys, itu merupakan sedikit pembahasan tentang Ethereum juga, kenapa dia bisa turun, apa asumsi gue, dan potensi kedepannya kayak gimana gitu ya. Kalau seandainya naik gimana, kalau seandainya turun gimana gitu ya. Jadi di sini mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar juga dan menggunakan indikator-indikator dari hal-hal yang basic. Karena ini untuk orang pemula guys, bukan orang expert ya gitu. Kalau expert lebih banyak lagi apa indikator yang gue gunain, dan belum tentu lo bakal nonton sampai habis gitu ya, bermenit-menit itu soalnya. Oke, itu aja guys. Kalau misalkan kalian setelah ini ingin mempelajari lebih dalam soal cryptocurrency, kalian bisa cek di playlist trial trading saya. Dan kalau misalkan kalian itu mau mulai berinvestasi ataupun trading, ya, itu kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di description box di bawah ini ya, di kolom deskripsi. Ya terserah kalian mau pakai aplikasi yang mana. Yang penting kalian kalau mau mulai ya bagus lah gitu. Seperti itu guys. Itu aja, sampai jumpa di video pelajaran selanjutnya. Terima kasih.